Gas dari dulu memang sering jadi perbincangan. Gas apa tuh? Gas subsidi, yaitu gas yang 3 kilo. Nah, belum lama ini ribut itu. Suaranya dari dapur sampai ke istana. Nah, pada suatu pagi yang cerah, seorang ibu rumah tangga, ya sebutlah bernama Itoh, terbangun dengan semangat. Hari itu ia berencana memasak sayur lodeh untuk suaminya. Namun, apa yang terjadi? Begitu diklik, ternyata habis. Nyari gas ke sana kemari. Wah, ternyata tidak ada. Terus gimana yang dilakukan? Oh, ada berita bahwa gas tidak ada di pengecer. Itulah kebijakan Menteri ESDM yang membuat rakyat jadi susah. Tapi sebetulnya niatnya adalah baik, yaitu untuk memangkas agar harganya di bawah 20.000. Ya, itu niat baik memang belum tentu bisa diterima dengan baik karena cara-caranya yang tidak baik. Nah, kemungkinan Pak Bakhil ini pagi-pagi ngopi mungkin ya di teras, terus ada telepon berdering, tiba-tiba ya udah kita stop dulu deh, kita langsung buat, kita rapat. Pada akhirnya ya seperti ini. Makanya harus kebijakan itu yang bijak Pak Bakhil. Sampai-sampai ditelepon presiden tuh. Ya, kita balik lagi ke cerita Ibu Itok. Wah, astaga, astagfirullahaladzim. Gumam Bu Itok. Ternyata karena tak ingin mengecewakan suaminya, Bu Itok tetap mencari kemana tabung gas ini berada. Sesampainya di pengecer, apa yang terjadi? Maaf, kami tidak boleh jual gas melon. Wah, keringat dingin mulai mengalir di kening Bu Itok. Mampus gimana masak sekarang? Pikirnya, seakan dunia ini berputar lebih lambat dan pusing. Aduh, Bu Itok. Nah, ini cerita tentang Menteri Bahlil dari kabinet ke panggilan darurat presiden dari istana. Si Menteri Bahlil lah dia tengah sibuk dengan secangkir kopi dan setumpuk laporan. Ia tak menyangka apa yang terjadi di luar sana. Oh, nama dan wajahnya sedang ramai diobrolkan di grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Ada aja nih. Ini siapa sih ya yang bikin aturan pengecer nggak boleh jual gas yang 3 kilo? Seorang ibu dengan marah-marah. Sementara di grup WA sebelah, gara-gara ini nih, sekarang cari gas lebih susah daripada nyari jodoh. Ini masih anak muda nih. Aduh Pak Menteri, tolonglah kami nih, rakyat kecil. Isu ini semakin panas hingga akhirnya Presiden memanggil. Tapi ngomong apa ya? Tapi kita sudah tahu bahwa Pak Prabowo itu selalu kebijakannya adalah pro rakyat. Apapun itu dihubungkan dengan rakyat. Itulah luar biasa Pak Prabowo. Pak Bahlil, kata Presiden nih,
Ini pendapat saya ngobrol aja, bukan ke sana-sana. Kata Presiden dengan suara dalam, Anda sadar tidak? Kalau kebijakan Anda ini bikin rakyat ribut. Oh, Pak Bahlil, aduh, menelan ludah. Iya ya Pak, saya sadar sekarang. Jawabnya dengan suara lebih kecil. Pak Prabowo menghela nafas terus. Kenapa sih bikin aturan kayak gini? Pak Bahlil menjawab, Pak, ini anggaran subsidi ini tidak tepat sasaran. Bocor, Pak. Bocor. Iya, tapi apa-apa itu dipikir dulu, disosialisikan dulu. Begitu kata Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo bilang, rakyat kita itu kalau disuruh beli di pangkalan resmi malah makin ribet, Pak Bahlil. Udah, batalkan. Pak Bahlil hanya bisa manggut-manggut seperti mahasiswa yang baru sadar kalau memang dosennya itu yang benar. Masih cerita gas melon, tapi yang sekarang warnanya pink. Waduh, warna pink. Nah, ini disukai ABG nih. Apa tuh ABG? Anak baru gede, tapi yang cewek. Nah, di tengah kegaduhan ini muncul fenomena baru yang makin bikin rakyat bingung. Apa tuh? Tabung gas 3 kilogram yang biasanya hijau kini berubah menjadi warna pink. Yaitu yang non subsidi warna pink. Tapi kan rakyat masih bisa beli berwarna hijau atau yang biasa disebut gas melon. Tapi ya gumam tetangga kanan kiri susah katanya. Ya yang namanya gas memang selalu ribut, ribut dan ribut. Gas apapun tuh selalu bikin ribut tuh. Apalagi gas kita tahu-tahu tahu aja. Apalagi ini gas dapur. Aduh, aduh, sampai garu-garu kepala saya. Nah, balik lagi ke gas pink, ke gas loh, ya. Ternyata warna pink menandakan gas non subsidi yang harganya lebih mahal dari gas melon biasa. Rakyat kecil pun kembali mengerus dada karena alih-alih solusi ini malah jadi tambahan masalah. Jadi gas melon makin langka, pengecer nggak boleh jual. Terus kalau ada yang pink malah mahal. Ini gimana ya? Tapi sudah kok, sekarang sudah dikasih jual lagi. Hanya sebentar. Tapi walaupun sebentar, tapi ya rakyat kalau kabut tuh. Karena biasanya pakai gas melon warna hijau. Nah, ini cerita dampak di lapangan dari UKM sampai pedagang kaki lima. Tak hanya ibu rumah tangga, para pelaku usaha kecil juga ikut merasa. Merasa apa? Bahagia? Ya enggak lah, merana. Apalagi penjual gorengan, bakso, nasi goreng, hingga sate mengeluhkan kebijakan ini. Di pinggir jalan, seorang penjual nasi goreng bernama ya titik-titik gitu ya. Itu hasil obrolan saya di kaki lima. Dulu gue pusing nyari minyak goreng, sekarang giliran gas melon. Ini dagang atau main survive model. Tahu survive segala ya. Di warung kopi, Pak RT menggelar rapat darurat, mengundang seluruh warganya. Kita harus cari alternatif. Ada yang punya solusi nggak? Salah satu warga mengangkat tangan, Pak, bagaimana kalau kita kembali ke tungku kayu?
Nah, itu usulannya bagus, tapi pada saat rapat ke-RT-an ada yang melongo. Sontak semua melongo nih. Masa pakai kayu bakar lagi, nanti atap-atap jadi hitam. Nah, setelah terjadi polemik yang rame ini, akhirnya Menteri Bahlil mengakui adanya kekeliruan dan berjanji mengevaluasi kebijakan ini. Namun rakyat masih harap-harap cemas. Apakah ini hanya janji manis atau benar-benar ada perbaikan? Yang jelas dari dapur hingga istana, gas melon telah menjadi drama nasional yang mengalahkan sinetron prime time. Dan bagi Bu Ito yang tadinya hanya ingin memasak sayur lodeh, kini malah harus menjalani petualangan hidup baru, mencari gas melon bagai mencari emas. Nah, ini semua adalah bagian dari cerita yang lucu. Namun mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke.